Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang terkadang kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang sunni yang tidak kita sadari, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Kita menganggap hidayah itu hanya sekedar mungkin orang dia tersesat lalu kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin seseorang ketika dia bertaubat lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menganggap itu hidayah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan di antara triliunan makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada antum-antum yang sekarang ada di hadapan ana, hidayah yang bisa dibilang sangat-sangat besar sekali. Seandainya antum ditawari untuk menukar hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dada antum sekarang berupa hidayah tauhid, terutama hidayah sunnah, dengan uang 5 miliar. Anak kasih antum uang 5 miliar tapi antum tidak tahu apa-apa tentang la ilaha illallah. Tidak paham tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Antum memiliki pemahaman bahwasanya Allah ada di mana-mana. Antum menyatakan Allah tidak ada di atas, atau antum bergelimang dengan bid'ah. Kira-kira antum yang sekarang sudah memahami tauhid, sudah memahami sunnah, sudah memahami mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan, apakah antum mau 5 miliar tersebut? Ini adalah hidayah besar yang perlu direnungi oleh setiap dari kita yang mendapatkan petunjuk berupa pemahaman salafi, terutama bagi antum-antum seorang santri. Antum ya dilahirkan dari rahim ibu dan bapak seorang mukmin, muslim, muwahhid. Tatkala di luar sana ada banyak orang tua yang mereka orang musyrik dan kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan antum berada di bawah naungan orang tua yang seorang muslim muwahhid. Apakah sampai di sini? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala menambahkan karpet merah hidayah kepada antum, yang mana Allah mengilhamkan kepada orang tua antum untuk agar anak saya masukkan ke pesantren. Dan ana yakin antum punya teman-teman di luar sana yang mereka orang awam, yang mereka bukan santri, yang antum sendiri ketika melihat perilaku mereka mungkin antum ngelus dada, meninggalkan sholat. Mereka ya jatuh ke dalam mungkin tawuran, pacaran, berbagai hal kemaksiatan dan sejenisnya, yang itu mereka anggap sebagai hal normal, tapi antum sendiri menganggap itu adalah hal yang sangat besar. Hidayah Allah Subhanahu wa taala ditambahkan lagi kepada antum tatkala antum masuk dan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua antum yang memperjuangkan antum dari ujung Kalimantan, dari ujung Papua, mungkin dari ujung Sumatera dan sejenisnya, memilih pesantren salafi. Yang bisa dibilang pesantren Al-Furqan ini adalah salah satu
dari pesantren salafi tertua ya di Indonesia dan terbesar. Dan antum berjuang untuk masuk sini dan Allah memberikan antum kemudahan. Ini hidayah. Jadi jangan dikira ketika antum berada di sini itu hal yang sia-sia. Allah memberikan antum jalan hidayah. Ya. Yang mana hidayah ketika antum sudah belajar di sini, antum diberikan pemahaman yang benar terkait dengan tauhid. Pemahaman yang benar terkait dengan sunnah. Antum bisa membedakan ketika nanti antum lulus. Oh, ternyata hal ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Aku bisa melakukannya dan aku mendapatkan pahala. Inilah yang dinamakan dengan hidayatus sunnah. Ketika antum mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Secara serempak silakan jawab pertanyaan ana. Dari yang antum pahami dari ayat ini, Allah ada di mana? Di atas arsy. Dan kalau antum tahu di luar sana banyak santri-santri semisal antum, banyak orang yang semisal antum, mereka berpemahaman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ada di atas, tidak bertempat, tidak di samping, tidak di kiri dan tidak di kanan. Ada satu lagi, mereka beranggapan Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Ada yang menyatakan lagi, dan ini keyakinan. Seperti antum meyakini bahwasanya Allah ada di atas, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, bersatu dengan seluruh makhluknya, bahkan dengan hewan sekalipun. Coba bayangkan, seandainya antum berada di posisi santri tersebut. Antum berada di posisi fulan yang meyakini keyakinan-keyakinan menyimpang. Antum yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa sunnah, berupa ilmu yang benar, maka pasti antum tidak akan mau menukar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa pemahaman yang benar dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ini satu hal yang kadang luput dari kita para santri untuk mensyukurinya. Sehingga salah satu bentuk syukur yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan bagi kita berbagai jalan hidayah seperti itu, yang di sana banyak orang-orang berusaha mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan berdarah-darah. Tapi kita dengan mudah semudah-mudahnya, maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah sebelum kepada ma'had atau kepada orang tua adalah dengan bersungguh-sungguh. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah akan ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada Allah Subhanahu wa taala melihat santri ini, subhanallah, di pesantren dia malas-malasan. Di pesantren dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar, apalagi belajar terkait dengan kitabullah, belajar terkait dengan tauhid, ya, belajar terkait dengan fikih, ilmu agama. Di hadapan antum nih hidayah semua, antum tidak sungguh-sungguh, maka ditakutkan Allah Subhanahu wa taala menghukum antum enggan dengan ilmu syar'i, lalu kemudian antum mungkin enggan dari jalan hidayah, keluar dari Al-Furqan atau dari pesantren manapun dan jatuh ke dalam berbagai bentuk kemungkaran dan juga kemaksiatan. Ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala idlal, menghinakan seseorang ketika dia enggan dari jalur hidayah. Maka di awal pembukaan daurah ini yang insya Allah akan kita lalui selama sepekan, akhuthukum ala al-ijtihad fi talabil ilm. Fa innakum fi maslaki talabil hidayati min Allah. Fa kulla yawmin kullama taqra qaula Allah azza wa jalla fi salatika ihdinas siratal mustaqim. Fahaqiqatu dzalika annaka tatlubu minallahi azza wa jalla ziyadatan fil ilm
laisa faqat annaka tatlubu mazidan fil hidayah walakin tatlubu minallahi azza wa jalla al-istiqamah ala sabili hadhihi al-hidayah. Jadi terus berusaha. Kalau misalnya didapati dari kita rasa malas dalam belajar, ya, rasa enggan dalam murojaah, futur dan sejenisnya, maka yang pertama kali antum lakukan adalah kembali kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai ketika aku malas ini aku enggan untuk mencari hidayahmu, enggan untuk mendapat hidayahmu. Antum malas dalam urusan duniawi, mafi muskilah, nggak ada konsekuensinya. Tapi malas dalam urusan belajar ilmu agama, konsekuensinya bahaya. Bisa apa? Bisa tersesat. Ya. Oleh karena itu al-ijtihad, keberadaan antum di sini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua hafal hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ada seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pelajaran, memudahkan jalannya dalam belajar. Nah, antum sekarang ini, Ustadz, anak dulu sebenarnya nggak pengen belajar di Al-Furqan, anak nggak pengen mondok. Tapi bapak dan ibu anak maksa, kalau anak nggak mondok nanti anak nggak disekolahkan. Anak yakin ada di antara antum seperti ini. Ustadz, anak ini pengen jadi engineer, atau bahasa atau cita-cita keren anak Gen Z zaman sekarang pengen jadi YouTuber, ya, pengen jadi influencer dan sejenisnya. Kalau mondok nggak boleh megang HP, Ustadz. Gimana anak mau jadi eksis, jadi seorang influencer? Ya. Tapi antum lihat, antum datang ke pesantren ini terpaksa oleh orang tua, terpaksa oleh keadaan. Dan antum perhatikan hadis dari Nabi Muhammad SAW tadi yang sudah sering antum dengar. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum akan ditaruh di tempat yang baik meskipun engkau enggan, meskipun engkau terpaksa. Wa in lam turidhu anta. Jadi meskipun engkau tidak mau, tapi ini adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, maka renungkan. Ini anak ngajak renungan kepada santri-santri yang sudah tidak betah di pesantren, ya. Antum-antum yang mungkin, mohon maaf ya, anak pernah jadi santri soalnya, banyak pelanggaran, atau yang sudah bosan di pesantren, terlalu banyak terkekang dan sejenisnya. Sekali-kalilah merenunglah, kenapa kok saya ada di sini? Why I'm here? Antum berpikir, kenapa saya ada di sini? Gitu. Dan jawabannya sudah sering diingatkan oleh ustadz-ustadz antum melalui hadis tadi, salah satunya, dan banyak hadis-hadis yang lain. Thaib, itu sebagai pembuka. Kita insya Allah dalam sepekan ke depan akan kita baca dan juga telaah buku yang ada di hadapan antum yang berjudul Usulud Da'wati As-Salafiyah, prinsip-prinsip dan juga pokok-pokok dasar dakwah salafi. Antum sebagai seorang santri di pesantren salafi, maka harus dan wajib tahu apa itu prinsip-prinsip dasar dari dakwah salafi. Jangan hanya taunya yang penting saya di Al-Furqan, saya otomatis seorang salafi. Tidak demikian. Ya. Karena seseorang dia bermanhaj salafi, itu harus ada pokok-pokok akidah dan juga prinsip beragama yang dia pegang di dalam hatinya. Jadi tidak serta-merta, apalagi sangat sering Anda dapatkan ya, ketika Anda tanya beberapa orang itu misalnya, antum jadi seorang salafi, buktinya apa? Oh Ustadz, Anda mendengarkan TV Ar-Royan misalnya.
Oh Ustadz, ana mendengarkan Ustadz Fulan, ana ngikut Ustadz Fulan. Atau bahkan yang lebih aneh, Ustadz saya enggak isbal, berarti ana salafi. Tidak demikian. Kalau antum tahu orang-orang Khawarij, ISIS ya, yang ada di Irak sana, kalau kita menilai seseorang terkait dengan kesalafiannya hanya dari outfitnya saja, dari tampilannya, ya, tampilan seorang salafi berjenggot, pakai gamis 50 ribuan misalnya, terus celananya cingkrang sama sendal salafi, itu dulu ada tuh terkenal namanya sendal salafi, sendal dari ban ya. Jadi itu outfitnya salafi katanya. Kalau kita hanya menilai dari sekedar tampilan saja, orang-orang ISIS yang ada di Irak sana, orang-orang Daesh yang mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, mereka lebih salafi dari antum secara tampilan. Kalau hanya dari cadar saja, mereka jauh lebih salafiyah dari anti. Tapi seseorang bermanhaj salaf tidak dihitung dari tampilannya saja, tapi dilihat dari apa? Dari pemikiran, dari prinsip yang dia pegang, dan dari keyakinan yang dia yakini. Oleh karena itu penting bagi setiap santri, bagi setiap muslim, alladzi yantasibu ila salafiyyati ay yatadaras manhajas salaf. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah fi ihda muhadaratihi bi unwan manhajus salafi wa hajatul ummati ilaih, yaqulu fadilatuhu hafidhahullah, yanbaghi ala man yantasibu ila manhajis salaf ay yadrusa hadzal manhaj fi durusihi wa fil masjid wa kadzalika al jami'at. Sehingga seharusnya terkait dengan prinsip-prinsip bermanhaj itu dijadikan muqarrar. Ya, ana enggak tahu apakah di pelajaran antum ada muqarrar manhaj, tapi itu harus penting. Mengapa? Karena ketika yang dinamakan dengan manhaj atau prinsip dalam beragama adalah pedoman antum ketika nanti antum keluar berhadapan dengan berbagai model orang, berhadapan dengan berbagai model orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Satu orang dia memiliki prinsip kemajuan umat Islam harus diraih dengan turun di jalanan, demo anti pemerintah, Allahu Akbar, teriak takbir, kita adalah seorang muslim sejati. Satu lagi memiliki prinsip kejayaan umat harus diraih dengan banyak nyanyi-nyanyi, joget-joget. Satu lagi berprinsip umat ini kalau mau bangkit, dia harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi Islam harus sesuai dengan zaman. Kalau misal di zaman sekarang hijab, jenggot dan sejenisnya, sunnah-sunnah Nabi tidak relevan, maka nggak boleh kita amalkan. Ada banyak orang yang berprinsip dengan seperti itu. Tapi seorang yang berprinsip salafi, dia akan memiliki pedoman hidup dan juga beragama, bahwasannya agama saya mutlak, tidak tergerus dengan berbagai kelompok, dengan berbagai ormas, dengan berbagai perkembangan zaman dan berbagai hal. Saya harus memegang teguh dengan sunnah Nabi. Inilah prinsip seorang salafi. Nah, ini salah satunya. Makanya urgensi kita mempelajarinya. Salah satu buku yang penting ya, dan ana harap nanti antum ketika pulang beli atau download judul kitab aslinya ya, Usulud Dakwah As-Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah Syekh Abdus Salam Barjas. Yang mana kitab ini ringkas dan alhamdulillah sudah banyak dikaji oleh asatidzah kita, dikaji oleh masyayikh kita, dan enggak lebih dari sekitar 90 halaman. Ini ana ringkas karena biar bisa digunakan untuk daurah ini. Baik, ana minta satu orang sebagai qori, ada.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Qala al-musannif rahimana wa iyya. Al-muqaddimatu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قامت الدعوة السلفية على أصول باينت بها الفرق الناكبة على الصراط المستقيم ودعاني لجمعها أمران. Beliau berkata, faqad qamat, maka sungguh dakwah salafiyah ini berdiri di atas prinsip-prinsip yang jelas, yang tegas, yang mana prinsip ini membedakan antara jalan yang lurus dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari prinsip-prinsip salafiyah. Nah, beliau kemudian menyebutkan bahwasanya faktor dan penyebab mengapa beliau mengarang buku ini itu ada dua. Yang pertama, Assalamualaikum al-awwal ma ra'aituhu wa ra'ahu ghairi min ta'alluqi ba'dil jama'atil islamiyyah al-hizbiyyah al-ba'idah an manhajis salafi bihadal ismi at-tahir aw ma adda ila ma'nahu min al-intisabi ila as-salafi as-salih. فأخذت هذه الجماعات تصدر كتبها فأخذت هذه الجماعات تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة وهم بهذا يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس وفي كتبهم من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذاهب الخلف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. Tamam. Faktor yang pertama kata beliau yaitu karena aku melihat dan juga banyak ulama lain yang juga melihat dari sebagian kelompok-kelompok Islam yang mana kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok Hizbiyah. Apa itu kelompok Hizbiyah? Yaitu kelompok yang berorientasi dan mengajak kepada fanatik buta kepada kelompoknya masing-masing. Mirip kayak partai politik gitu misalnya, tapi mereka mengatasnamakan dakwah. Padahal di dalam Islam al-wala wal bara' dibangun di atas apa? Dibangun di atas agama. Ketika ada penyimpangan di dalam suatu kelompok, di dalam suatu ormas, di dalam suatu yayasan atau apapun itu, kita tidak boleh fanatik kepada kelompok tersebut, tapi fanatik hanya kepada agama, hanya kepada dalil. Nah, di luar sana banyak sekali kelompok-kelompok yang mereka fanatik terhadap kelompoknya. Ini disebut sebagai kelompok hizbiyah, ya, kelompok-kelompok hizbi. Yang mana kelompok-kelompok tersebut jauh dari manhaj salaf. Dan problemnya kelompok-kelompok tersebut mengaitkan diri dan menggunakan nama salaf dan juga salafus soleh. Mengapa? Karena nama salafus soleh adalah nama yang mulia, nama yang agung, nama yang jernih dan juga bersih, sehingga digunakan oleh mereka ini, kelompok-kelompok hizbi, untuk menipu masyarakat atau menipu kaum muslimin agar bergabung dengan kelompoknya. Syiah Rafidhah dulu, ya, mungkin pada sekitar abad ke 8, 7 atau bahkan awal-awal kemunculan, mereka itu terus terang-terangan kami adalah Syiah. Yang bukan Syiah maka mereka sesat. Tapi tatkala mereka melihat
bahwasanya ternyata masyarakat ini sudah anti Syiah, banyak kaum muslimin, dan emang mereka kelompok sesat. Akhirnya mereka memiliki strategi baru di akhir-akhir ini. Mereka menyebut diri mereka dengan Ahlus Sunnati wal Jamaati Asy-Syiah. Jadi mengambil label nama Aswaja, Al-Mu'tazilah, ketika mereka muncul saat itu. Mereka memiliki prinsip yang disebut dengan Al-Usulul Khamsah, 5 Pancasila atau 5 pedoman prinsip Mu'tazilah. Sampai dikatakan oleh mereka, siapapun yang tidak berpedoman dengan 5 ini enggak layak disebut sebagai enggak layak disebut sebagai seorang Mu'tazilah. Maka tatkala Mu'tazilah diperangi oleh Ahlu Sunnah, mereka pun mulai mengambil label sebagai Ahlul Hadis. Hal yang sama terjadi di zaman kita sekarang. Tatkala manhaj salaf sudah semakin tersebar, dakwah salafiyah mubarakah tersebar di berbagai lapisan masyarakat, akhirnya banyak sekali kelompok-kelompok yang tadinya anti dengan dakwah salafiyah sekarang memakai nama berasaskan manhaj salaf, sehingga membuat orang-orang jadi bingung, ya. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau di sini seperti kelompok-kelompok sesat kal khawarij wal mu'tazilati was sufiyah, seperti kelompok khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Mungkin antum sering mendengar, mengapa kok Wahabi ini selalu dikaitkan dengan terorisme, Ustadz? Padahal kan kita ini berpedoman teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti Nabi. Orang yang berpakaiannya necis, yang parlente gayanya subhanallah kayak orang nggak punya baju gitu ya, itu dianggap Islam moderat. Sementara kita yang memakai mungkin bajunya atau berprinsip berpegang teguh dengan sunnah dicap sebagai radikal. Dikarenakan ada dari kelompok-kelompok ekstremis dan radikal yang tulen, yaitu khawarij, mereka menjadikan label salafi sebagai label mereka. ISIS di Irak sana, kalau antum tahu, mereka itu menggunakan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Nawaqidul Islam, ditempel di mobil, kemudian diarak di seluruh jalanan dan di pasar. Nawaqidul Islam, An-Naqidul Awal, An-Naqidul Tsani, dan sejenisnya. Nawaqidul Islam salah satu kitab agung dalam mazhab atau manhaj salaf atau bahkan dalam Islam. Tapi disalahgunakan oleh mereka untuk apa? Untuk mengkafirkan seluruh umat Islam. Mereka menggunakan Nawaqidul Islam untuk mengkafirkan pemerintah-perintah kaum muslimin, untuk menghalalkan darah seluruh kaum muslimin. Stigma negatif ini yang diambil kesempatan oleh mereka, orang-orang kafir, orang-orang barat. Oh, ini loh ISIS, pas kebetulan kok ada kitabnya Syekh Abdul Wahhab. Oh, berarti salafi teroris. Ini yang antum dapatkan, banyakan, ya. Jadi stigma negatif ini menjadi melekat terhadap dakwah salafiyah yang suci. Oleh karena itu pentingnya bagi kita seorang yang berpedoman kepada manhaj salaf, ada upaya untuk membersihkan nama ini dan ada upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat, ini loh salafi yang sebenarnya. Ini loh ajaran Wahabi yang katanya, Wahabi yang sebenarnya. Kita tidak radikal. Kita menjunjung tinggi persatuan umat Islam di bawah pemerintah kaum muslimin yang muslim. Kita satu padu dengan pemerintah kita tidak anti dengan pemerintah kita. Kita mengajak seluruh kaum muslimin untuk bersatu di atas kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kelompok-kelompok tadi mereka yang merusak citra dan juga dakwah
salafiyah. Ats-tsani Assalamualaikum ilaikum as-sani ma qamat bihi hadhihi al-jama'atu aw ba'daha min at-ta'alluqi bi ba'di ahli sunnati li tahqiqi hadafin muayyanin yusilu ilaihi an tariqi hadha asy-syakhsi wa huwa bari'un min hadha at-ta'alluqi. Jadi ada banyak sekali kelompok-kelompok di luar sana yang juga mereka menggunakan nama-nama masyayikh salafiyah untuk dijadikan legalisasi bid'ah mereka. Ya, kalau antum mungkin membaca beberapa kitab-kitab ahlul bid'ah, mereka dengan sengaja mencantumkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk melegalkan mungkin amalan-amalan yang tidak disunahkan Rasul seperti maulid atau hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, seakan-akan membolehkan, oh ini loh ada kalamnya Syekhul Islam yang membolehkan, atau kalamnya Syekh bin Baz dan sejenisnya. Ini metode mereka. Sehingga penting bagi kita untuk benar-benar menepis hal-hal demikian agar para masyayikh salafiyah atau dakwah salafiyah yang murni ini bersih dari berbagai jenis penyimpangan dan juga hal-hal yang tidak layak disematkan ke dalam dakwah ini. Terus walamma ra'aitu hadzal amal al-mashin min al-jama'ati athara ala ba'di shababina wa khada'ahum bis-syi'arati ahbabtu dzikra usulid da'wati salafiyyati litamyizi ahli al-haqqi an ghairihim was-salafil haqqi min al-mudda'i al-kadhib. Faqad intahalla katsiruna as-salafiyya wa hiya minhum bara. Fal asy'ariyah yaz'umuna annahum min ahli sunnati wal jama'ati wal ikhwan al muslimun yaz'umuna dhalika aidan wa bunun kabirun bainahum wa bain manhaji ahli sunnati wa hadhihi al usul muttafaqun 'alayha baina du'atil manhaj as-salafi qadiman wa hadithan. Kata beliau, tatkala aku melihat banyak sekali kelompok-kelompok yang mana kelompok ini menisbatkan diri kepada salafiyah, ya, memiliki pengaruh besar. Nah, ini sangat disayangkan kepada para pemuda. Jadi kelompok-kelompok hizbiyah berhasil mengambil hati para pemuda. Haroki-haroki itu misalnya, yang banyak bergabung siapa? Anak-anak muda. Mereka menjauhkan anak-anak muda dari manhaj salaf yang hakiki, lalu kemudian mereka mempromosikan diri mereka bahwasanya kamilah yang disebut sebagai salafi yang hakiki atau ahlu sunnati wal jamaah yang hakiki misalnya, hingga akhirnya banyak anak muda terpengaruh. Banyak pemuda dan juga pemudi terpengaruh ke dalam kelompok-kelompok mereka. Maka penting, kata beliau, aku sangat ingin untuk menyebutkan prinsip-prinsip dakwah salafiyah untuk membedakan antara ahlul haq dari selainnya, juga membedakan mereka yang disebut sebagai seorang salafi sejati dan juga mereka yang disebut sebagai salafi sempalan, ya. Salafi palsu misalnya, mengaku-ngaku. Karena banyak sekali kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada salafi, di antaranya adalah al-asy'ariyah. Mereka menganggap bahwasanya mereka ahlu sunnati wal jamaah karena salah satu nama ahlu sunnati wal jamaah di zaman kontemporer ini adalah salafi. Wal ikhwanul muslimun, kelompok yang disebut sebagai ikhwanul muslimun yang didirikan oleh Hasan al-Banna dan juga dipopulerkan oleh seorang yang namanya Sayyid Qutb, sebuah kelompok yang memiliki pemahaman yang cukup banyak menyimpangnya. Di antaranya adalah anti terhadap pemerintah kaum muslimin. Mereka menisbatkan diri mereka kepada salafiyah
Dan tentu perbedaan besar antara manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan mereka. Prinsip-prinsip ini kata beliau sudah disepakati oleh para ulama dan juga para dai manhaj salaf sejak zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman kita sekarang. Antum kalau membuka berbagai kutub-kutub atau karya-karya para ulama terkait dengan manhaj, maka akan antum dapatkan bahwasanya prinsip-prinsip ini semuanya satu di antara mereka. Ya. Sehingga seharusnya prinsip ini tidak hanya dipegang oleh mereka yang bermanhaj salaf, tapi dipegang oleh setiap muslim. Karena ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran para sahabat, ajaran para tabi'in yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya sampai ke zaman kita sekarang. Apalagi pesantren kita, yang mana pesantren Al-Furqan ini memiliki moto, ya, moto berpedoman manhaj salaf. Siapa yang hafal motonya Al-Furqan? Anak kasih hadiah. Ada di websitenya tuh. Ada yang hafal? Ayo, antum sebagai seorang santri Al-Furqan masa nggak tahu moto pesantren sendiri? Wah, ini pelanggaran nih. Ada yang bisa? Menjadi lembaga pendidikan yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan manhaj salaful ummah dalam akidah, amal dan akhlak dan dakwah di bumi Indonesia. Itu ada sebagai moto Al-Furqan itu. Ya, seharusnya antum jadikan itu moto hidup juga, ya. Ya, moto hidup kita sebagai seorang muslim yaitu berpedoman dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, al-aslul awwalu. Assalamualaikum. Al-aslul awwal al-ihtimamu wal-inayatu bi talabil ilmi syar'i wat tafaqquh fid din. Fi hinin anna katsiran min al-jama'at al-islamiyyah al-yawma munfalitatun 'anil ilmi syar'i. وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبرى إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يقومان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي. Prinsip yang pertama yaitu perhatian besar terhadap ilmu syar'i dan juga belajar tafaqquh fiddin, dan ini merupakan ciri utama dalam dakwah salaf. Antum kemanapun, ke Afrika, ke Cina, ke mana lagi, Nigeria, ke Amazon, kalau di sana ada salafi ya, antum kemanapun pasti antum akan dapatkan cuma satu warna, yaitu ta'zim terhadap kajian ilmu dimanapun itu. Dakwah salafiyah mengagungkan ilmu syar'i. Ini salah satu prinsip dan ciri khas dari dakwah salafiyah. Di saat dakwah-dakwah dari kelompok-kelompok yang lain, mereka enggan dan berusaha jauh dari ilmu syar'i agama, atau mereka mengaku kita mengagungkan ilmu, tapi itu hanya sekedar label. Isinya apa? Isinya kalau enggak canda-candaan kajiannya, stand up komedi misalnya, atau kalau enggak gitu isinya terkait dengan politik, perdebatan sana sini, membahas hal yang tidak bermanfaat atau yang mereka sebut sebagai fiqhul waqi', fikih kontemporer. Kajian khutbah Jumat isinya malah bahas politik. Kajian muhadharah bahasnya tentang perang antariksa atau apa dan sejenisnya, penemuan ini dan itu. Antum dapatkan atau tidak di luar sana? Banyak Ustaz. Tapi perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang seperti itu adalah kita fokus mengkaji, yang pertama adalah Al-Quran, tafsir. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga adalah kitab-kitab para ulama. Maka inilah ciri khas utama dari dakwah salafiyah yang tidak dimiliki oleh dakwah-dakwah yang lain. Terus Assalamualaikum walida fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ilmi qabla al qawli wal amali faqala azza wa jalla fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. oleh karena itu perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah belajar. Iqra. Ya. Diminta untuk belajar terlebih dahulu. Padahal yang dipelajari pertama kali adalah tauhid. Fa'lam, maka ketahuilah, belajarlah. Annahu la ilaha illallah, mempelajari ilmu tauhid. Baru beramal. Wastaghfir lidzanbika. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan sesuatu kecuali apa? Yaitu ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak ada satupun ayat atau perintah dari Allah agar nabinya meminta tambahan sesuatu kecuali berupa ilmu syar'i. Ini menunjukkan agungnya ilmu agama di dalam syariat Islam. Baik, azan dulu, nanti mungkin kita putus sebentar, terus kita lanjutkan sebentar baru kita lanjutkan ya. Allahu Akbar, Allah.
Cek. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nahnu innama ja'alna al-ilma bidayatal usul li'anna as-subula katsiratun wa kulluha subulun mutahatun illa sabila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah jalla jalaluhu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Subhanallah. Ayat ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan pedoman hidup dalam berbagai permasalahan dunia ataupun agama. Beliau berkata, kita jadikan ilmu sebagai tolak awal dan juga prinsip pertama. Mengapa? Karena banyak sekali jalan-jalan atau metode-metode di luar sana yang mana semua itu jalan-jalan menuju penyimpangan, kesesatan, kecuali jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa ayat ini. Suatu ketika Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, antum tahu Syekh Al-Albani? Siapa beliau? Ahli hadis ya abad ini ya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang mujaddid fi hadzal asr. Beliau suatu ketika dalam sesi tanya jawab pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, sampai kapan kita ini hanya duduk saja mengkaji hadis sahih, hasan, dhaif dan sejenisnya? Lama Syekh ini. Pegel, capek itu belajar terus. Kok kita nggak kayak kelompok-kelompok yang di luar sana? Mereka turun di jalanan teriak free misalnya, atau teriak kejayaan umat dan sejenisnya. Yang satu lagi kebangkitan umat, yang satu lagi ini dan ini. Kok mereka lebih mentereng daripada kita? Kita hanya mengkaji halal haram, hanya fikih haid dan nifas. Apa impactnya terhadap umat kalau kayak gini terus?" Maka apa kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dengan jawaban beliau yang hikmah terilhami dari ayat ini? Beliau menyatakan, cukup panjang tapi ringkasnya, at-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu panjang. Wa nahnu namdi fihi kasulahfa. Sementara kita dalam menelusuri jalan ini pelan, slow, santai seperti kura-kura. Laisatil ghayatu annaka tasilu ila nihayatis sabil. Tujuan hidupmu, tujuan engkau dalam beragama, tujuan engkau dalam menuntut ilmu syar'i dan sejenisnya tidak untuk sampai garis finish. Allah enggak meminta kita lari maraton. Enggak ada garis finishnya di hidup kita ini. Walakinnal ghayata annaka tamut wa anta ala hadzal thariq. Tapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala darimu adalah engkau wafat, engkau masih tegar dan tegak di atas jalan ini. Lalu kemudian beliau memberikan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW khotton Nabi SAW khotton mustaqiman, jalan yang lurus dan panjang. Summa khotta an yaminihi wa an yasarihi khututan. Di kiri dan di kanan Nabi memberikan garis kecil-kecil pendek-pendek. Ini isyarat bahwasanya siratullah itu panjang dan lama, sementara jalan-jalan kesesatan pendek dan singkat. Kata Nabi, ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaih. Di setiap jalan pendek itu ada setan mengajak, ayo sini menuju garis finish, jalan pintas. Ayo kita cepat menuju finish Allah Subhanahu wa taala, menegakkan khilafah atau dan sejenisnya. Ya. Oleh karena itu kata beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, maka
Jalan yang kita tempuh sekarang dengan mengkaji ilmu agama itu adalah metodenya Nabi dahulu dalam membangun umat. Metodenya para sahabat dahulu dalam membangun daulah khilafah yang begitu besar. Metodenya para tabi'in dalam mentarbiyah para umat hingga melahirkan ulama-ulama besar. Sehingga jadilah seperti ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Wa sallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.